Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Yang hari ini sudah bergabung ada Zunaira hadir. Hadir, Bu. Rizky, apa sudah bergabung? Sudah, cuman izin dulu, Bu. Ada panggilan alam. Oh iya. Fatima, Rizky, Hadir, Bu. ya. Fatur, Purwatun, Hadir, Bu. Arya, Hadir, Bu. oke. Morteja hadir, Bu? Ya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Semoga kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga semuanya tetap semangat walaupun masih dalam kondisi kita belajar dalam jaringan ya. Mudah-mudahan pembelajaran dalam jaringan ini atau PJJ ini akan segera berlalu ya, berakhir dan kita bisa bertatap muka seperti biasa di kelas ya. Kangen ya rasanya ya, sudah hampir setahun kamu sudah mau naik, tapi kita belajarnya masih jauh-jauhan terus ya. Oke, hari ini Ibu akan teruskan kembali tentang laporan ya, laporan rancangan penelitian karya tulis ilmiah gitu, penelitian atau kita sederhanakan menjadi karya tulis ilmiah ya. Nah, di sini Ibu akan tampilkan dulu untuk sebagai bahan gambaran bagaimana nanti kalian akan membuat laporan ya. Kemarin sudah rencanakan kita akan membuat bab 2 ya. Bagi yang sudah siap bab 2-nya silakan sekarang hari ini bisa ditampilkan untuk kita review, untuk kita periksa apakah sudah sesuai dengan laporan yang baku atau secara umum memang aturan seperti demikian atau masih ada yang perlu dikoreksi lagi ya. Oke, kita lihat ya, terlihat nggak tampilannya? Terlihat, Bu. Lihat ya. Oke, ini Ibu tampilkan dulu ya. Ini adalah tampilan luarnya, covernya ya. Di mana nanti covernya kalian akan dibuat seperti ini ya. Ada nama judul, ada nama penulis ya yang menyusunnya, dan ada logo daripada sekolah kalian. Nah, di sini ada nama sekolah kalian ya. Itu seperti itu tampilan covernya ya. Berikutnya, nah di sini ada atraksi ya. Bagi yang mau mencantumkan atraksi silahkan, dan bagi yang tidak pun tidak apa-apa ya. Ini hanya ringkasan secara umum dia menyampaikan di atraksi gitu ya. Kalaupun tidak nggak jadi masalah. Kalaupun mau mencantumkan atraksinya silahkan, lebih baik ya. Oke. Berikutnya, nah di sini kalian jangan terlewat ya, jangan lupa kalian cantumkan kata pengantar ya sebagai bahan latihan bahwa kalian akan membuat laporan yang sesungguhnya gitu ya. Nanti suatu waktu kalian bisa menyusun skripsi gitu ya, menyusun laporan-laporan yang lebih tinggi lagi ya. Kalau memang kalian sudah belajar dari sekarang, sebenarnya kalian tahu gitu ya, minimal apa saja yang harus ada yang terdapat dalam sebuah laporan penulisan ilmiah ya. Oke, berikutnya. Setelah ada kata pengantar ya, nanti di sini ada daftar isi ya. Nah, daftar isi ini di sini nanti kalian berisi ya. Daftar isinya itu berisi apa yang menjadi kerangka penulisan ya.
kerangka penulisan laporan ya, dari mulai bab 1 ya, ada bab 2 gitu ya. Nah, bab 2 ya. Bab 2, terus ada bab 3 metodologi penelitian, bab 4 ada pembahasan, dan bab 5-nya simpulan dan saran ya, itu daftar isi. Nah, berikutnya kita masuk ke bab 1 ya. Nah, tolong perhatikan dalam hal penulisan tata letak ya. Masih ada yang belum benar untuk meletakkannya gitu ya. Seperti kemarin ada satu contoh temannya gitu ya, masih mencantumkan belum sesuai gitu ya, bahwa dia mencantumkannya tidak seperti aturan baku gitu ya. Nah, kita akan buat sama-sama seperti yang tercantum di dalam contoh karya tulis di sini ya. Bab pertama kalian tulis di sini adalah bab 1, yaitu bab pendahuluan gitu ya. Di mana bab pendahuluan ini seperti yang sudah minggu lalu Ibu sampaikan, bahwa di dalam bab 1 itu ada 1.1 yaitu latar belakang penelitian. Ya, sudah kalian pernah mencoba susun ya. Terus setelah 1.1 ada 1.2 ya. 1.2 itu rumusan masalah. Nah, pada saat kalian waktu itu sama-sama membuat rumusan masalah dari masing-masing judul kalian, dari masing-masing judul penelitian kalian, maka kalian tuliskan lagi rumusan masalahnya di sini. Ya, supaya kalian ada hubungannya, ada korelasinya dengan nanti bab pembahasan. Jadi bab pembahasan itu nanti akan membahas rumusan masalah di sini, ya. Akan menjawab rumusan masalah di sini, ya. Nah, setelah 1.3 rumusan masalah, maka ada 1.3. Setelah 1.2 maksud Ibu, maka ada 1.3 anggapan dasar. Nah, anggapan dasar ini pun kemarin sudah kalian susun ya, sudah kalian coba sama-sama kita buat gitu ya. Di mana kalian membuat sesuai dengan judulnya kalian masing-masing ya. Kalian tuliskan lagi di sini. Cantumkan lagi di anggapan dasar kalian masing-masing di sini ya. Jadi nanti ada keterkaitan antara isi rumusan masalah dengan anggapan dasar di sini ya. Jadi jangan nanti rumusan masalahnya apa, anggapan dasarnya apa. Nah, itu mungkin nanti akan di dalam kontennya ada ketidakkesinambungan ya, tidak terintegrasi gitu isinya. Makanya kalian waktu itu Ibu sama-sama ditugaskan untuk membuat anggapan dasar dari rumusan masalah kalian. Ya. Oke, berikutnya setelah 1.3 di sini ada tujuan penelitian. Nah, ya, tujuan penelitiannya pun kalian susun di sini, ya. Tentunya kalian yang akan bisa menyusun sendiri ya dari tujuan penelitian ini. Tidak mungkin kalian akan mengambil tujuan penelitian ini dari karya tulis orang lain atau teman kalian. Tidak mungkin, karena masing-masing akan berbeda judulnya. Dan tujuannya karena berbeda judul, maka tujuan dalam penelitiannya pun akan berbeda. Makanya ini dibuat sesuai dengan judul yang sudah kalian buat, ya, yang sudah kalian susun. Oke, itu tujuan penelitian 1.4. 1.5. Nah, ini manfaat penelitian, ya. Manfaat penelitian sebetulnya bisa lebih lebih kompleks ya. Bisa kalian nanti bisa mencari referensi yang lain bagaimana sih menuliskan manfaat penelitian ya. Kalau di sini penulisnya itu dia hanya khusus kepada pembaca ya, memberikan informasi bagaimana mengetahui dampak dari device atau smartphone terhadap proses pembelajaran gitu ya. Tapi nanti bisa aja manfaatnya untuk secara umum gitu ya, untuk kalangan masyarakat umum, apa sih manfaat dari penggunaan smartphone terhadap proses pembelajaran gitu ya.
boleh lebih lengkap lagi. Kalau di sini penulis hanya meletakkan khusus untuk bagi mereka yang membaca, gitu ya. Khususnya mungkin murid-murid ya, murid-murid di angkatan 14 ya. Bisa kalian tambahkan lagi lebih lengkapnya ya. Nah, baru di sini di 1.6 ini pun boleh sifatnya pilihan. Boleh kalian cantumkan definisi operasional, boleh pun tidak. Karena definisi operasional ini akan bisa lebih diperjelas lagi nanti di bab 2 ya. Jadi sebetulnya tidak pun dicantumkan tidak masalah ya. Pilihan. Jadi yang wajib sampai 1.5. Maksudnya seperti itu ya. 1.5 wajibnya. Kalaupun mau 1.6 tidak ada masalah, tapi Ibu wajibkan untuk 1.5 saja sampai di manfaat penelitian ya. Oke, berikutnya itulah latar bab 1 gitu ya, bab pendahuluan. Oke, nah kita lihat sekarang di bab 2. Nah, bab 2 ini yaitu bab yang sedang kita susun ya. Karena bab 1 Ibu anggap waktunya sudah selesai, waktunya sudah beralih ke bab 2 sekarang ya. Nah, apa saja sih bab 2 yang kalian cantumkan di bab yang akan kalian cantumkan di bab 2 ini ya. Karena bab 2 ini adalah kajian teoritis ya. Seperti materi minggu lalu, kajian teoritis ini atau disebut juga kajian pustaka, yaitu semua menjelaskan semua variabel yang terdapat dalam judul kalian, ya. Misalnya, contohnya di sini dicantumkan tentang smartphone, karena memang penulis di sini dia mengambil variabel smartphone terhadap proses pembelajaran. Maka yang dijelaskan, yang dicantumkan, yang dijelaskan secara teorinya itu adalah tentang smartphone dulu. Bagaimana tentang pengertian smartphone, ya? Maka muncul di sini 2.11 tentang smartphone. Nanti setelah apa itu smartphone, smartphone ini setiap pengertian bisa kita mengutip dari berbagai sumber ya. Misalnya bisa kalian kalau pada saat mau mengambil definisi atau pengertian, bisa kalian cantumkan misalnya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Nah, selain Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa kamu ambil dari beberapa ahli yang sudah membuat suatu teori tentang variabel kamu, gitu ya. Seperti contohnya di sini adalah tentang smartphone. Dia menjelaskan smartphone itu apa sih, gitu ya. Di sini secara etimologis, secara asal usul kata, dia menjelaskan gitu ya. Dari smartphone itu dari dua kata smart ya, dan phone yaitu ponsel gitu ya. Dijelaskan ini secara etimologis atau asal usul kata. Nah, setelah itu bisa kalian ambil juga berdasarkan menurut ahli gitu ya. Di sini tuh dia mencantumkan ya. Pokoknya simpanlah semua teori-teori yang berkaitan dengan smartphone. Kalau kalian ya berkaitan dengan variabel kalian, gitu ya. Misalnya tentang COVID, yang ambil COVID, sebenarnya menjelaskan apa itu COVID, gitu ya. Bagaimana sejarah ada munculnya COVID, gitu ya. Bisa kalian cantumkan. Nah, ini seperti ini, ya. Setelah tadi pengertian, di sini ini juga berkembang lagi menjadi 2.12. Kalau tadi pengertian 2.11 tentang definisi smartphone, maka 2.2 itu muncullah sejarah smartphone. Bagaimana smartphone ini muncul? Awal munculnya smartphone, gitu ya. Nah, ini di 2.12 sejarah smartphone. Nah, begitupun variabel kalian sama seperti ini, harus lebih dijelaskan lagi secara teori, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, setelah itu, tadi sejarah secara umum, dia mencantumkan, penulis di sini mencantumkan juga
sejarah smartphone di Indonesia, karena masih berkaitan dengan smartphone, maka dia masih mencantumkan di angka 2.1.3. Karena tadi titik 2.1-nya pengertian, 2.1.2-nya adalah tadi sejarah smartphone, dan sekarang 2.1.3 sejarah smartphone di Indonesia. Ya, supaya lebih detail maksudnya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah bla 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 tentang smartphone, maka langsung muncul di sini variabel berikutnya, yaitu tentang proses pembelajaran. Karena sudah variabel yang baru, maka di sini bukan lagi 2.1 tapi 2.2. Ya, ini secara penulisannya gitu lah ya. Jadi tadi udah 2.1 tentang smartphone, atau misalnya bisa juga tadi smartphone-nya A misalnya, ya. Nah, maka di proses pembelajarannya bisa B. Ya. Nah, maka tadi ada sejarah, ada pengertian, sejarah itu bisa A kecil, bisa B kecil gitu ya. Bisa seperti itu. Yang penting berurut gitu ya. Oke. Nah, proses pembelajaran pun dijelaskan, didefinisikan, diberikan teorinya. Apa sih pengertian proses pembelajaran? Gitu ya. Nah, ini 2.2.1. Pengertian proses pembelajaran, ya. Mendefinisikan apa itu proses pembelajaran, ya. Boleh juga ini di sini ambil dari kutipan, ya, kutipan dari berbagai sumber. Bisa dari KBBI, bisa juga dari beberapa ahli yang lain, ya. Nah, terus sampai cukup tentang teorinya, proses belajar itu apa? Maka lanjut ke dalam berikutnya adalah tentang remaja. Mungkin di sini dia tidak mencantumkan, padahal sebetulnya boleh mencantumkan remaja. Kenapa? Karena di judulnya, ini ya, Ibu cantumkan lagi ke atas. Lebih lengkapnya itu dia harus mencantumkan usia anak remaja, karena respondennya di sini nah di sini kan ada beberapa variabel ya. Di sini ada smartphone, tadi sudah dijelaskan. Terus proses pembelajaran, murid SMA plus Mutohari. Nah, murid ini pun bisa. Kalian lebih perjelas lagi, lebih diteoritiskan, dijelaskan apa itu murid. Murid itu adalah anak yang berusia, ya. Murid SMA, misalnya SMA plus Mutohari itu adalah remaja dengan usia. Itu bisa. Makanya mungkin karena kenapa tidak dicantumkan di kajian teoritis tentang muridnya, karena penulis ini dia sudah membuat definisi operasional, ya, yang tadi di bab 1. Nah di sini. Nah, di sini kan, karena dia sudah mencantumkan di sini mungkin ya, adalah manusia yang berusia ini. Makanya dia tidak menjelaskan lagi di kajian teoritis. Tapi kalau misalnya kalian tidak membuat di definisi operasional, maka wajib nanti di bab kajian pistakanya ya. Kalau ada mencantumkan anak atau remaja atau murid atau apa harus dicantumkan. Misalnya murid SMA plus Mutohari angkatan 14 itu adalah murid dengan usia gitu ya, dijelaskan. Jadi artinya bahwa yang akan diteliti itu adalah respondennya anak remaja atau anak usia 0 sampai 13 tahun ya, maksudnya begitu. Oke, kita lanjutkan ya ke bab 2. Nah, dari sini kira-kira apakah kalian sudah memperoleh gambaran pada saat membuat bab 2 ini? Silakan. Apa yang menjadi pertanyaan kalian? Kenapa kendalanya pada saat membuat bab 2 gitu ya? Apa masih ada yang bingung
Atau masih ada yang sulit mulainya, sulit untuk memulainya, silakan kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan, ini Ibu memberikan gambaran saja seperti ini. Silakan, dari siapa yang mau bertanya tentang bab 2? Harusnya bab 2 ini ada yang harus ditampilkan gitu. Ya. Silakan. Kira-kira bisa nggak, sudah bisa dimengerti nggak tentang bab 2 ini? Rizky sudah masuk? Rizky sudah masuk lagi? Sudah, Bu. Oh, sudah. Gimana Rizky, sudah sehat? Sudah baik. Alhamdulillah ya Rizky ya. Ibu dengar kamu seminggu kemarin istirahat bed rest di rumah sakit ya? Betul? Oh iya, mudah-mudahan ke depannya semakin sehat ya seterusnya ya. Mungkin kamu kemarin butuh waktu istirahat ya. Tapi yang buat bab 2 ini gimana? Udah disusun belum? Belum. Belum. Tapi sudah bisa ya untuk memulai. Kira-kira bisa nggak untuk coba di bab 2? Jadi sekali lagi intinya. Sudah terbayang. Gimana? Gimana Ki? Sudah kebayang buat kamu. Oh, sudah kebayang. Jadi intinya, yang kebayang apa coba? Sudah kebayang. Di dalam bab kamu itu apa yang mau kamu jelaskan? Di bab 2 kamu apa kira-kira kalau udah kebayang? Ini dari di kajian secara etimologi tentang hal yang kita bahas gitu. Iya, betul ya. Selain etimologi dan secara etimologis, kamu bisa ambil definisi dari KBBI gitu ya, dari para ahli gitu tentang variabel kamu. Kamu tuh tentang apa ya kemarin tuh lupa Ibu? Kesehatan ya? Apa tentang apa ya? Coba judulnya. Ada yang masih ingat? Masih apa ya? Coba apa? Udah lama saya nggak buka. Oh iya. Ada yang masih ingat? Coba apa yang mau dicantumkan di bab 2 ini? Coba. Eja. Ibu mau tanya Eja. Eja kira-kira apa yang mau Eja sampaikan? Cantumkan di bab 2 ini, Eja. Sebentar, Bu. Kemarin sih udah ada yang buat ya, Arya, siapa tadi kemarin tuh Arham ya. Arham sudah kirim ke Ibu gitu ya. Arham sudah kirim bab 2. Cuman ada yang harus dikoreksi sedikit ya, Arham ya, punya Arham. Karena ada di situ Arham belum fokus dengan yang ditulisnya gitu. Jadi di dalam bab 2 itu ada juga mengambil judul orang lain gitu ya. Mungkin karena sama tentang game gitu ya. Tapi judul yang mau dibahasnya bukan itu punya yang lain. Jadi Ibu supaya dikoreksi gitu ya, supaya koreksi dulu untuk fokus ke judul kajian teoritis judul kamu gitu ya. Arham ya hadir ya. Nanti diperbaiki saja ya. Coba Eja apa aja kira-kira di bab 2 ini Eja mau mencantumkan apa? Kalau aku udah mencantumin artikel tentang kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus sama cara-cara mencegahnya. Gimana? Iya. Tadi aku udah nyantumin tentang. Bisa ditampilkan nggak, Ja? Ya bisa kayaknya. Hah? Bisa, sok silakan ditampilkan. Tadi sih Ibu pinginnya yang Ibu sudah tunjuk ya, tapi nggak tahu nih udah pada siap nggak? Arya tapi tadi. Penempatan katanya belum aku benerin. Nggak apa-apa. Intinya Ibu pengen tahu apakah kalian sudah benar tidak mendefinisikannya apa saja di bab 2 ini gitu ya.
bukan mendefinisikan, maksudnya apa saja sih yang diletakkan, yang dicantumkan di bab ini gitu. Karena takutnya kalian mencantumkan apa saja gitu ya, yang kira-kira kalian dapat temukan apa, padahal tidak sesuai dengan judul kalian gitu. Jadi maksud ibu pengen tahu, contoh salah satu contohnya, siapa yang mau ditampilkan nih? Silakan. Saya mah siapnya bab 1. Oh, bab 1. Bab 2 masih belum. Oh, yang bab 2 sudah, mana bab 2? Coba Eja, belum siap Eja, belum diketik. Udah. Iya, sok. Tampilkan dulu. Ibu hostnya ibu nggak boleh. bisa nge-share screen. Oh iya, nanti ibu gini ya, hostnya gini. Ibu keluar dulu sebentar ya, hostnya ya. Ejanya mana? Kok Ejanya masuk ke ini? Nggak ada Eja? Yang ini? Ada, Bu. Eja yang mana ya? Hah? Yang gambar D itu. Gambar D. Ini. Oh ini, ya. Ya. Iya. Sok. Ibu yang jadi hostnya Arham. Oh Arham, dibalik. Oh Arham keluar dulu ya. Oke ya. Sudah? Sudah. Oke. Nah, coba Eja buka lagi ke atas. Nah, oke. Nah, di sini setelah Eja tadi nanti betulkan ya cara penulisannya, tata letaknya, bahwa di halaman 1 itu tidak ada judul, ya. Judul itu tercantum di cover, ya. Jadi nanti Eja ini hapus, langsung masuk di atasnya itu langsung bab 1. Bab 1 pakai alinea. Bab 1 alinea, ya. Di sini judulnya langsung pendahuluan, ya. Nah, untuk isi ini Eja bisa simpan ini di bab 2 di kajian pustaka, ya. Karena ini menceritakan, mendefinisikan tentang virus COVID itu sendiri. Kalau perlu, nanti di 1.2-nya kamu jelaskan sejarah virus COVID secara dunia, secara umum. Baru nanti 1.3-nya lagi 2.3-nya sejarah COVID masuk di Indonesia. Ya, bisa seperti itu. Jadi nanti ini masuknya di bab kajian pustaka. Oke, lanjut ke bawah. Nah, setelah itu latar belakang masukin tadi ya. Latar belakang masih di bab 1.1. Ya. Ini sudah betul. Kalau secara konten ini sudah oke, sudah betul ya. Nah, baru nanti rumusan masalah diganti menjadi 2 kalimat pertanyaan ya. Bikin. Ya, terus 1.3-nya sok turun ke bawah lagi. Nah, 1.3-nya
Ini rumusan ini dihapus, ganti jadi 1.3 anggapan dasar, ya, atau hipotesa boleh kamu tulis, yaitu yang tadi di rumusan masalah bikin jadi poin-poin kalimatnya. Misalnya anggapan dasarnya itu pertama tadi, ya, yang di rumusan masalah tadi. Kamu poin-poin 1 ini, 2 ini anggapan dasarnya sudah tadi kamu ada, ya. Ya. Terus langsung ini 1.4-nya manfaat penelitian. Ya. Ya. Setelah manfaat penelitian, apa sih manfaat penelitian? Nah, kamu di sini sudah jelas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona, khususnya di daerah Jalan Kampus Babakan Sari, Kiara Condong. Udah bagus, udah betul manfaatnya ya. Nah, yang keduanya, yang 1.5-nya tujuan kamu membuat penelitian ini apa, ya? Oke, itu isi dari bab 1. Nah, bab 2 ini muncul di halaman baru. Ya. Bab 2 muncul di halaman baru, langsung kamu ketik bab 2 gitu ya. Langsung pakai Romawi, kajian pustaka atau kajian teoritis. Seperti yang tadi Ibu contohkan. Di awal pembelajaran Ibu tampilkan laporannya, ya, seperti itu. Nah, baru 2.1 kamu simpan tentang COVID-19 atau virus corona. Baru nanti berikutnya yang ketiganya bisa kamu jelaskan tentang cara kesehatan, cara atau upaya kesehatan. Apa itu upaya, apa itu cara? Kamu jelaskan di bab 2 setelah tentang COVID tadi. Ya. Nah, terus berikutnya masyarakat Babakan Sari. Kamu cantumkan. Masyarakat Babakan Sari ini terletak di jalan kampus ini RT segini, RW segini yang kamu mau teliti. Karena ini nanti hubungannya nanti dengan responden yang mau kamu ambil. Respondennya itu kan masyarakat Babakan Sari itu luas. Kamu persingkat lagi dengan misalnya RT-nya. Ya, RT berapa, RW berapa. Jadi nanti populasinya itu adalah RT. RT di tempat yang mau kamu teliti gitu ya. Jadi jelas, misalnya masyarakat Babakan Sari yang dimaksud penelitian di sini adalah yang beralamat di Jalan Kampus berapa, 2, misalnya RT sekian, RW sekian. Ya, nah nanti karena ada hubungannya nanti responden ada hubungannya dengan responden yang akan kamu teliti itu nanti kamu mau ngambil sampel, ya populasi nanti populasinya di RT misalnya ya RT itu kan terdiri dari beberapa kakak. Nanti kamu ambil sampelnya itu berapa orang dari warga masyarakat RT tersebut. Kamu biasanya ambil 10% saja, ya. Misalnya kalau warganya ada 20 kakak, berarti kamu ambil 10, enggak mungkin ya 20 kakak. Mungkin misalnya ada berapa kakak kira-kira aja? Ya nanti kamu tanyakan ke RT-nya. Kalau mau penelitian kamu benar-benar valid, ya. Tanya RT-nya berapa, nanti misalnya ada contoh 50 kakak. Berarti kalau ambil 10%-nya, kamu cukup tinggal 5 saja. Dari 50 berarti 10%-nya berapa? 5 ya? Atau jangan kalau misalnya tidak mewakili terlalu sedikit ya 25% lah. Pokoknya minimal ada berapa bagian lah. 50% bisa terlalu banyak. Ambillah 25%. Misalnya itu yang kamu akan wawancara atau yang akan kamu berikan kuesioner sebagai sampel penelitian kamu. Gitu ya. Itu untuk kenapa mesti dicantumkan di bab 2 ini tentang responden, yaitu masyarakat Babakan Sari, masyarakat Jalan Kampus Babakan Sari. Gitu ya. Nah, untuk yang lain sama, yang lain pun sama, caranya seperti itu. Jadi dalam bab 2 ini tugas kamu bab 2 minggu ini harus sudah selesai. Ya, karena sekalian Ibu informasikan penulisan laporan ini sampai pengumpulan finishnya itu sampai sebelum seminggu sebelum UAS. Berarti sekitar bulan apa? Itu sudah harus terkumpul.
Berarti kalau misalnya UASnya itu bulan Mei, awal bulan, berarti akhir April sudah harus terkumpul. Ya, akhir April harus sudah terkumpul, sudah menjadi sebuah karya tulis seperti yang tadi Ibu contohkan. Ya, mulai dari adanya cover, adanya adanya kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, gitu ya. Nah, jadi kalian sekarang minggu ini fokus dulu ke bab 2, mudah-mudahan tidak bentrok dengan tugas-tugas yang lain, atau sama, banyak tugas juga. Semoga kalian bisa melaluinya, gitu ya, bab per babnya. Nanti minggu depan mau Ibu perjelas tentang bab 3. Ya, minggu depan mau diperjelas bab 3. Semoga kalian bisa melewati bab 1 dan bab 2-nya dulu. Ya. Bisa dimengerti semuanya? Arham gimana Arham? Arham pun ya, Arham gimana Arham tadi? Laporannya Arham bisa dimengerti Am? Itu saja review laporan Morteja hari ini. Banyak yang harus direvisi aja ya untuk proses perbaikan ya. Kalau biasanya tatap muka kita langsung ya Ibu mereview masing-masing gitu ya, mengkoreksi masing-masing kaliannya di depan Ibu, bawa laptopnya masing-masing mengetik per kata gitu ya, ataupun ada yang di searching atau ada yang ngutip itu di depan mata Ibu, jadi Ibu bisa berkeliling gitu ya. Kalau seperti ini ya wayahnya gitu ya, satu aja nge-review punya Morteja waktunya sudah habis gitu ya. Seperti itu ya, Eja ya, terima kasih. Yang jelas Eja sudah ada revisi untuk Eja, Ibu belum revisi yang lain tuh. Ya, tapi yang sudah Ibu ACC sepertinya kalau susunan penulisannya tata letaknya sudah benar, mungkin tinggal kontennya aja, dan kontennya rata-rata bab 1 sudah benar sih yang sudah dikumpulkan lah ya, seperti rumusan masalah gitu ya. Terus asumsi dasar itu sebagian besar alhamdulillah sudah mulai sesuai gitu ya. Cuman di tata letak aja mungkin ya, kayak barusan Eja itu di tata letak sebetulnya. Kalau di kontennya sudah sesuai dengan judul yang Eja bahas gitu ya, Eja ya. Jadi Eja minggu depan diperbaiki saja itu tata letaknya. Kalau perlu Ibu kirimkan, mau dikirimkan nggak yang file tadi, laporan tadi? Mau. Mau ya? Semuanya juga mungkin perlu ya. Nanti Ibu kirimkan filenya laporan karya tulis ilmiah yang sudah utuh, yang udah jadi, yang punya kakak kelas. Mudah-mudahan sebagai gambaran bahwa penulisannya itu minimal seperti itu, gitu ya. Nah, untuk penulisan, untuk pengetikan, kita samakan semuanya. Menggunakan huruf Time New Romans ya. 12. Ya. Fatur ada? Fatur hadir? Hadir Bu, ada. Ada. Oke. Oh iya ada. Oke ya. Jadi nanti kita samakan menggunakan huruf Time New Romans 12 ya. Nggak boleh yang enggak itu nanti harus revisi lagi. Jadi mulai semuanya tolong sudah membuat bab 1 dan bab 2. Nanti kalau perlu Ibu minta tampilkan, kamu sudah siap. Tadi terima kasih untuk Eja ya yang sudah bisa direview gitu ya, sehingga akan terlihat mana yang harus direvisi aja ya. Oke, untuk Kisti siap dengan bab 2? Sudah selesai bab 2-nya, Kis? Masih itu Bu, masih proses bab 1. Oh, masih proses bab 1. Iya. Iya. Memang harusnya sih tatap muka biar kekontrol di mana letak sulitnya, di mana mandeknya gitu ya kalau tatap muka itu. Oke, aduh, jadi memang begitu ya. Laporan itu memang harusnya langsung gitu ya.
Oke, sok semuanya on cam dulu sama Kisti di ini ya. Di apa namanya di screenshot. Udah cantik. Oke, sok ya. Mudah-mudahan semuanya bisa melalui babnya dengan lancar ya. Kalau ada kendala, tinggal lihat contoh laporan yang mau nanti Ibu share ya sama kalian supaya kalian bisa setidaknya pada saat mendapatkan kendala lihat lagi ke laporan itu atau boleh bertanya secara langsung kepada Ibu ya. Oke, silakan. Mungkin waktunya masih banyak atau sedikit lagi ya? Sedikit lagi ya? Tinggal 1 menit 40 detik. Ya oke ya, sok screenshot dulu. Siapa Fatimah? Mana Fatimah? Iya Bu. Urwatun Yusko. Oke ya. Udah siap. Semoga semuanya bisa lancar ya mengerjakannya. Semoga tidak ada kendala bab per babnya. Dan kita insya Allah minggu depan mau ke bab 3 metodologi penelitian. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya. Tetap diberikan semangat dalam menimba ilmunya gitu ya. Terima kasih sudah hadir, sudah join di kebersamaan pembelajaran fisiologi pada siang hari ini. Senyum dulu Bu, mau diambil tinggal kurang 1 menit. Senyum. Oh iya belum ya, mangga. Udah Bu, udah. Oh udah. Iya, oke, makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya.